Selamat siang semuanya. Siang. Selamat Siang. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman semuanya bahwa hari ini kita berkesempatan melaksanakan program persiapan memasuki dunia kerja bagi mahasiswa. Nah, sebelumnya izin kami berkenalan dulu ya. Saya sendiri dari kelompok dari Penmas C, itu pertama nama saya Alma Diva. Kemudian teman rekan saya dalam tim yaitu Abdul Majid Ibrahim. Halo Kak Majid. Boleh saya hai? Halo Kak Alma. Oke, thank you. Kemudian Alivia Safira. Halo, perkenalkan nama saya Alivia Safira. Oke, terima kasih. Kemudian Anissa Nurbaiti. Iya, halo. Oke, dan terakhir ada Kak Grace Marla. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Grace Marla. Oke, mantep-mantep nih ya. Oke, sebelum memulai ini aku juga mau kenalan dulu dong sama teman-teman sekalian. Mungkin yang pertama ada Kak Mahesa Iqbal. Boleh dong say hi, biar kenalan juga nih kita. Hai Kak Alma, Kak Halo. Sekarang Alivia, kesibukannya apa nih, Kak? Kak Grace, Kak Anissa, Kak Majid, Kak Halo. Pak. semua lah ya. Hai. Kesibukannya apa? Saya inilah sekolah mahasiswa. Oke, mantap. Kalau boleh tahu semester berapa nih? Saya sekarang lagi semester 6 nih. Oke, pas ya. Semoga bisa menjadi bekal nih untuk kedepannya. Iya, semoga ya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Anissa Akilah. Iya, halo semuanya. Nama aku Anissa Akilah. Sekarang kesibukannya lagi nyelesain skripsi. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Anissa. Iya. Thank you, Terakhir Nisa. Sama-sama. Kamelina Elsa Nanda. Hai Kak. Hai. Oke. Hai. Hai. Oke, gak apa-apa. Makasih ya udah join ya. Ada lagi yang belum di absen? Ya. Ada satu lagi. Di sini ada halo Kak Hana. Oh iya. Halo semua. Sebelumnya minta maaf belum bisa on cam ya karena lagi belum bisa, nggak tepat. Okay. Halo semua. Makasih ya Kak udah join. Sama-sama. Oke deh, kalau kayak gitu kayaknya udah pada siap semua ya. Udah kita kenalan juga, udah lebih asik nih. Langsung aja kita mulai, boleh di next. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Sudah siapkah Anda memasuki dunia kerja? Boleh dong teman-teman sekalian boleh di kolom chat atau langsung unmute. Kira-kira udah siap belum ya? Atau ada kebingungan kah untuk masuk ke dunia kerja? Atau masih ada rasa-rasa insecure, takut, atau apa gitu? Kayaknya masih pada ini ya, masih pada belum siap karena mereka juga pasti sepantaran nama kita ya, Alma. Betul, aku juga pribadi masih bingung juga nih sama terkait dunia kerja, belum belum paham betul walaupun sudah beberapa kali magang. Tentunya ada apa ya do and don'ts yang berbeda gitu kan. Iya. Nanti juga Kak Mahesa juga udah bales belum nih gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu pas banget nih materi kita yang pertama akan disampaikan oleh Kak Majid. Kepadanya langsung saja kita persilahkan. Ya, terima kasih Kak Alma. Bisa dilanjut materinya langsung. Yang pertama ini ada 10 tips yang perlu Anda persiapkan saat sudah menjadi fresh graduate nanti ya. Bisa dilanjut. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak bindeng karena aku yang sehat kondisinya. Yang pertama ini ada mencari informasi pekerjaan. Nah, teman-teman saya mau tanya dulu nih dari Kak Anissa Akilah.
sebelumnya sudah pernah mencari informasi pekerjaan di mana aja? Atau belum? Gimana? Iya, sebelumnya sudah pernah mencari informasi pekerjaan di mana aja, di web atau di Udah. festival. Sudah pernah atau belum? Udah. Oh, sudah pernah. Di mana tuh, Kak? Nyari di web, terus di LinkedIn juga kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi buka sosmed, ada kan kayak akun-akun yang menyediakan informasi, ada nih lowongan di sini kayak gitu sih. Benar banget nih, Kak. Karena buat teman-teman tahu ya semuanya, mencari informasi pekerjaan itu dengan atau tidak dengan yang berhubungan dengan bidang studi kita tentunya sangat penting. Ini membuat kita terpacu untuk akhirnya mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kita ambil contoh langsung biar semuanya paham. Misalkan bidang studinya accounting, ternyata dunia pekerjaannya bukan hanya ada di departemen accounting, melainkan di departemen auditing, purchasing, tax setting, manajemen bisnis, bahkan di dunia HR benefit dan juga compensation. Gitu teman-teman. Jadi explore informasi soal pekerjaan ini penting banget. Yang kedua, kita lanjut ke nomor 2 nih sebelah kanan ya, meningkatkan kemampuan. Berbagai kemampuan tambahan apa aja ini yang harus ada di era ini. Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan CV kita dengan kemampuan dalam bidang yang ingin kita pilih. Gitu. Jika ingin berkecimpung di dunia marketing, maka pertama kemampuan yang harus kita miliki seperti bahasa Inggris, wawasan mengenai dunia marketing, dan sebagainya tergantung bagaimana bidang kita nanti. Lalu informasi dan juga kemampuan tadi didukung oleh perluasan jaringan yang kita lakukan. Karena di era global saat ini, sangat penting untuk memperluas jaringan. Sejak sekolah sampai kuliah, sebenarnya teman-teman semua ini telah membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekolah dan juga universitas, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dengan memperluas jaringan ini, dampaknya adalah dapat membantu teman-teman semua ini mendapatkan informasi dan juga pengetahuan mengenai pekerjaan yang ada di lapangan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke yang keempat. Sebentar. Oke, maaf. Kita lanjut ke yang keempat. Bekerja di perusahaan impian. Maksudnya di sini adalah teman-teman memiliki goals gitu. Jadi nggak asal masuk aja, tapi teman-teman ini punya impian untuk bekerja misalnya di BUMN atau di perusahaan-perusahaan sekelas Allianz dan lain-lain. Gitu. Jadi tujuannya adalah memacu kita untuk akhirnya meloncat karir ke perusahaan-perusahaan yang menjadi impian tersebut. Gitu. Selanjutnya ada visi misi 5 tahun mendatang. Ini seru nih teman-teman kalau mau dibahas. Saya akan nanya ke Maisa Iqbal mungkin ya. Maisa Iqbal udah ada goals 5 tahun ke depan nggak? Mau ngapain aja, mau mana? Jauh ini sih kayak kalau buat 5 tahun ke depan belum terlalu tergambar ya. Kak Majid. Oh iya. Kira-kira tuh kenapa belum tergambar Kak Mahesa? Mungkin karena lebih sering memikirkan hal-hal yang sifatnya ini ya, apa namanya, jarak dekat gitu loh. Belum terlalu kepikiran dalam 5 tahun ke depan, bahkan mungkin 2 tahun kayak belum deh. Apa emang gimana ya? Oke, baik. Nah, menentukan visi misi 5 tahun ke depan ini teman-teman cukup penting. Dengan adanya visi misi ini, dampak yang ditimbulkan langkah memulai karir ini dapat tersusun dengan baik gitu. Jadi nggak balik lagi terencana, dan juga diharapkan dengan terencananya karir ini maka menuai kesuksesan sesuai mimpi kita nanti di dunia kerja tentunya. Kita lanjut, setelah mempersiapkan hal 5 tadi, kita akan lanjut ke mempersiapkan mental. Pastinya di dunia perkuliahan ini akan sangat berbeda dengan dunia pekerjaan. Nantinya di dunia pekerjaan akan jauh lebih mandiri lagi kitanya, lebih disiplin, dituntut tanggung jawab. Karena sebagaimana kita berubah dari sekolah ke kuliah, itu pun hal yang sama terjadi, namun dengan skala yang lebih besar. Nah, membangun mental ini tujuannya adalah
membuat Anda lebih tenang ketika menghadapi masalah pekerjaan yang nantinya akan dipegang oleh Anda. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut kali ya. Oke, di slide selanjutnya nih, tadi kan 10 tips ya, baru 6, kita punya 4 lagi. Yang pertama nih, tanamkan jiwa inisiatif dan kreatif. Teman-teman, kadang skill itu belum menutupi kebutuhan dari lowongan pekerjaan yang nantinya disiapkan oleh perusahaan. Namun, menjadi kreatif dan inisiatif juga penting nih, teman-teman. Karena faktanya di dalam dunia pekerjaan, banyak dinamika yang terjadi dan dituntut mencari solusi masalah dengan cepat dalam pekerjaan yang ditanggung oleh kita sendiri. Jadi membangun jiwa inisiatif dan kreatif sejak ini, maka akan terbiasa oleh gejolak-gejolak ini, teman-teman. Intinya mah nggak kaget, gitulah gampangnya ya. Udah nggak kaget dan udah siap banget. Lalu jangan berorientasi pada gaji. Seperti yang harus kita garis bawahi tadi, kita membahas tentang tips ketika kita menjadi fresh graduate, teman-teman. Di mana kita membutuhkan lowongan pekerjaan yang nantinya kita ambil sebagai batu loncatan untuk karir kita ke depannya. Seperti itu. Dan memang jika kita berorientasi pada gaji akan sulit sekali, teman-teman. Tapi kalau kita berorientasi pada pengalaman, lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, dalam perusahaan yang katakanlah kita tidak berorientasi pada gaji, dalam perusahaan ini kita bisa menuai apa aja sih? Kita bisa menuai kemampuan kita sebagai batu loncatan tadi, kita bisa memperluas jaringan yang sudah kita bahas, seperti itu. Namun, kita kalau bahas gaji juga nggak asik nih, kalau kita nggak lihat ekspektasi teman-teman. Kita ke Melina, Kak Melina nih ekspektasinya kalau fresh graduate itu digajinya berapa sih, Kak? Kalau fresh graduate itu mungkin kan ada yang sesuai, kalau misalnya itu ada yang UMR, itu tergantung dari perusahaannya juga biasanya sih. Oh iya. Kalau menurut Kakak gaji yang cocok buat fresh graduate dengan bidang yang Kakak tekuni itu berapa, Kak? Biar kita sama-sama menyamakan standar ini, Kak. Mungkin kalau itu paling 2 kalau enggak kan mungkin. Oh iya. Berarti masih tidak bisa dijadikan orientasi ya, teman-teman. Karena menurut Kak siapa tadi? Kak Melina itu masih di bawah UMR gitu. Jadi memang di bawah. tidak bisa dijadikan orientasi pada saat kita mencari pekerjaan di masa kita masih fresh graduate. Selanjutnya atau kurikulum kita. CV ini seperti yang teman-teman paham semuanya, saya harap teman-teman semua sudah paham kalau CV ini menggambarkan bagaimana kita sarana kita kenalan sama perusahaan yang kita ingin lama pekerjaannya gitu. Nah, bagaimana CV ini disusun secara baik. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tips dari kakak-kakak di sini. Yang pertama, mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan CV ini, teman-teman. Teman-teman bisa mencari di Instagram dengan berbagai macam webinarnya. Teman-teman bisa mencari di Google juga, banyak web-web yang menyediakan bagaimana cara menulis CV yang baik dan benar. Seperti itu. Lalu menjaga kesehatan tubuh. Ini sering dianggap minor ini, teman-teman. Padahal ini penting banget gitu. Gimana kita bisa mengeksplor diri kita, bagaimana kita bisa mencari pekerjaan yang tepat buat kita kalau misalnya kita nggak bisa memanage waktu kita untuk kesehatan kita dengan baik gitu. Nah, hal ini tuh penting diperhatikan dan jangan terlalu nge-push diri sendiri ke kondisi di mana kita nantinya menjadi tidak stabil gitu. Jadi harus tetap seimbang nih, kita explore sama kita ngejaga kesehatan tubuh tuh harus tetap seimbang biar nantinya kita bisa
berkembang dengan lebih baik. Seperti itu. Kalau dari saya cukup 10 tips itu aja. Mungkin kakak di sini mau nambahin lagi, dan untuk sekarang saya kembalikan ke Kak Alma. Silakan Kak Alma. Oke, luar biasa, keren banget nih penjelasan dari Kak Majid. Mudah dipahami ya teman-teman ya, terkait 10 tips dari Kak Majid. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita ke pembahasan selanjutnya yang bakalan dibahas nih sama Kak Nisa. Oke, padanya dipersilahkan. Oke, halo Kak Nisa. Boleh nih yang mau berpendapat dipersilakan. Boleh nih, Kak Anissa Akila. Oke, Kak Nisa, maaf dong, kayaknya perlu diulang deh. Tadi agak putus-putus, jadi kurang terdengar jelas tuh. Oh, jaringannya unstabil ya? Oh, oke. Nih, selanjutnya yaitu ada keterampilan kerja. Sebelum masuk ke pengertian, aku mau spill dulu nih, menurut teman-teman. Ada yang udah tahu gitu keterampilan kerja? Gitu. Boleh pendapatnya, aku pengen dari Kak Anissa Akila. Iya, Kak. Ya, kalau menurut kamu, apa sih keterampilan kerja itu? Kalau menurut aku keterampilan kerja itu ya kemampuan kita, pokoknya potensi-potensi yang ada di diri kita itu bisa kita bawa ke tempat kerja dan ya pokoknya berguna buat pekerjaan kita gitu. Ya, terima kasih banyak nih. Ya, betul banget ya, keterampilan yang ada pada diri kita sendiri. Oh ya, sebelumnya nama kita sama ya, Double Anissa gitu, Kak. Ya, izin aku sambung ya. Keterampilan kerja yaitu keterampilan yang membantu performa karyawan menjadi lebih maksimal dalam mengerjakan suatu pekerjaan sehari-hari. Contohnya itu bisa dalam hal komunikasi. Nah, tentu ya komunikasi penting di dalam dunia kerja di mana antara atasan dan bawahan gitu. Sehingga tersampainya suatu informasi atau arahan yang diarahkan oleh si bos. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya ada beberapa poin nih. Yang pertama, komunikasi yang baik dan efektif. Tentu ya, di dalam dunia kerja itu kita harus memiliki poin pertama ini. Nah, poin ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap diri kita gitu. Contohnya ya, contoh bidang seseorang bawahan gitu, antara manajer sama bagian bawahannya. Mencontohkan bahwa apa sih, Dek, tolong untuk mengerjakan pekerjaan apa sih, menuliskan berkas gitu. Jadi bawahannya itu paham, dikerjakan, dan selanjutnya itu mengerjakan apa hal yang diperintahkan. Nah, kedua itu ada etika. Tentu setiap kita manusia itu dalam dunia kerja harus bersikap jujur, disiplin, profesional, serta mampu bertanggung jawab. Maaf sebentar. Nah, selanjutnya, etika menjadi hal penting untuk dimiliki oleh setiap individu
dalam menjalani hidup. Nah, termasuk saat bekerja. Karyawan yang memiliki etika baik itu lebih menarik gitu di mata atasan, di mata perusahaan. Nah, nilai-nilai yang baik dapat menunjang karirnya. Contohnya seperti jujur, disiplin, profesional, serta mampu bertanggung jawab. Ketiga, ada manajemen dan organisasi. Nah, keterampilan manajemen dapat menunjukkan kemampuan karyawan untuk bekerja tepat waktu dan memprioritaskan tugas-tugas secara efektif. Sementara keterampilan organisasi akan membantu karyawan gitu, membantu bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan mereka masing-masing, serta memastikan semua pekerjaannya tuh lancar. Nah, selanjutnya ada negosiasi. Kemampuan ini dibutuhkan selama sedang dan dalam situasi untuk mendiskusikan gaji, menyelesaikan kesepakatan dengan klien, terus diskusi dengan tim untuk membantu mencapai tujuan yang disepakati antara kedua belah pihak. Gitu. Boleh selanjutnya? Poin kelima. Oke. Poin kelima ada kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat suatu tim itu menjadi baik. Tentu dari baik itu di collab juga sama si komunikasi yang tadi udah kita bahas. Nah, sehingga kerjasama ini menghasilkan suatu kegiatan yang lancar, efektif, dan tentu efisien. Kombinasi keterampilan komunikasi dan pengaturan diri akan membuat kita gitu menjadi pemain dalam tim. Memiliki hubungan baik dengan rekan kerja dalam tim akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan kerja yang positif akan memacu anggota lain untuk bekerja juga, jadi semakin semangat, jadinya efektif dan efisien. Tentu juga menimbulkan gitu ide-ide kreatif. Selanjutnya poin 6 ada berpikir kritis. Ya, tentu ini juga masuk. Keterampilan berpikir kritis dapat membantu meningkatkan kemampuan analisis dan menciptakan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah. Keterampilan ini dapat menguji kesabaran dan disiplin dalam masa sulit. Teman-teman, ini bisa dapat meningkatkan kemampuan berpikir dengan melibatkan diri dalam forum diskusi, terus debat, dan bertukar pikiran. Poin ketujuh yaitu ada percaya diri. Keterampilan salah satu ini tentu harus dilatih gitu. Contohnya berlatih berbicara di depan umum dan berdiskusi dengan rekan kerja agar berani mengungkapkan pendapat. Selain itu, percaya diri dapat membantu kita dalam setiap presentasi pekerjaan yang akan dilakukan. Poin 8, menguasai teknologi terbaru. Kita sebagai calon yang akan bekerja, sebagai karyawan nantinya, menguasai teknologi akan memiliki nilai tambah. Nah, karena dapat bekerja lebih efektif dan efisien dengan teknologi yang akan kita gunakan. Contohnya yang ada di dekat kita ada Microsoft gitu. Selanjutnya ada mengedit foto, itu bisa dengan Adobe atau enggak pakai CorelDRAW gitu. Keterampilan ini dapat diperoleh dengan belajar secara otodidak, mengikuti kursus juga bisa, ataupun ikut kelas online. Boleh di next, poin 9. Nah, kepemimpinan. Keterampilan untuk dapat memimpin, menginspirasi, memotivasi orang lain, hingga memberdayakan orang lain sangat diperlukan dalam tim.
Keterampilan kepemimpinan ini akan membantu karyawan berkesempatan untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Terus 10, menulis. Menulis bagian salah satu keterampilan yang harus kita butuhkan gitu. Nah, untuk mengasah kemampuan riset, kita bisa membaca hingga menganalisis. Keterampilan ini dibutuhkan untuk merencanakan proyek dan menuliskan laporan. Kita dapat melakukan ini untuk meningkatkan kemampuan yang lebih banyak lagi. 11, ada perencanaan. Keterampilan merencanakan sesuatu dibutuhkan gitu dalam bekerja. Karyawan yang memiliki perencanaan dalam karirnya pasti memiliki tujuan yang ingin diraih, sehingga akan bekerja lebih giat untuk meraih tujuan. Merencanakan sesuatu tidak harus hal yang besar atau panjang. Tadi boleh tuh seperti hal-hal kecil yang udah di-spill tadi oleh siapa kalau nggak salah? Mahesa ya. Ya, nah itu juga penting. Kita gitu dapat merencanakan hal-hal terdekat yang bisa kita lakukan. Nah, dengan rencana ini dapat membantu kita untuk fokus. Gitu. Yang selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah keterampilan yang dapat dipelajari lewat eksperimen, imajinasi, juga kolaborasi. Menjadi kreatif dan inovatif akan menghasilkan ide-ide besar yang dapat meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Nah, kita dapat meningkatkan keterampilan ini dengan berdiskusi bersama teman-teman gitu. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Dikembalikan kepada Alma Diva. Kepada Alma dipersilahkan. Baik. Oke, terima kasih ya Kak Nisa atas penjelasannya. Cukup detail ya. Oke deh kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi kita teman-teman masih pada standby ya, masih bisa mengikuti rangkaian kita hari ini ya. Oke, masih ada 2 materi lagi. Selanjutnya langsung aja yuk kita bahas sama Kak Alivia Safira. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Kak Alma. Ya, di sini saya Alivia akan bertanya nih kepada para peserta. Mungkin salah satunya akan saya tanyakan kepada Kak Melina. Halo Kak Melina. Oke, mungkin ke Kak Mahesa aja kali ya. Mau nanya nih Kak, kenapa sih menurut Kakak, kenapa keterampilan kerja itu penting dibandingkan kayak cuma menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan seperti itu? Karena mungkin itu bisa jadi nilai tambah gak sih? Kayaknya sih. Ya betul, saya juga seberpendapat dengan Kak Mahesa. Yang dikatakan oleh Kak Mahesa itu sebenarnya sudah betul. Jadi kenapa kita harus memiliki keterampilan dibandingkan orang-orang yang bekerja dengan sejajar dengan kita, dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya menjadi nilai lebih daripada kita hanya mengerjakan tugas-tugas dan menyelesaikan tugas-tugas dari atasan kita gitu. Baik, ini adalah alasan-alasan kenapa kita itu sebagai individu harus memiliki keterampilan yang lebih baik dibanding individu-individu lainnya. Baik, yang pertama itu karyawan dengan keterampilan lebih diminati oleh perekrut. Penelitian menyebutkan soft skill yang paling banyak dicari oleh perekrut yaitu komunikasi, organisasi, kerja tim, berpikir kritis, keterampilan sosial, kreativitas komunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Misalnya di bagian akuntansi atau di bagian analisis data gitu. Misalnya dibutuhkan oleh atasannya atau perekrutnya itu mereka yang bisa mengelola Excel dengan baik. Sebenarnya banyak sekali orang yang bisa mengelola Excel dengan sangat baik, ratusan ribuan orang mungkin, tapi bagaimana cara kita membedakan diri kita dengan orang lain supaya kita bisa menawarkan hal lebih kepada perekrut tersebut agar kita bisa diterima di instansi tersebut. Untuk yang poin kedua yaitu kemajuan karir dan promosi. Karyawan yang memiliki keterampilan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dipromosikan dibanding yang memiliki pengalaman namun keterampilan kerjanya lemah.
Seperti contohnya, mungkin ada beberapa karyawan baru 2 bulan atau 3 bulan bekerja yang sudah dipromosikan menjadi manajer. Tapi ada juga karyawan-karyawan lama yang 1 tahun 2 tahun tapi tidak bisa dipromosikan secepat itu. Nah, hal ini kenapa kita harus menjadi individu yang berkomunikasi secara efektif atau memiliki solusi dari permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh semua orang, itu akan membuat kita terlihat lebih berbeda dan lebih unggul daripada karyawan-karyawan lain di perusahaan tersebut. Untuk poin ketiga, lingkungan kerja yang modern. Karyawan dengan keterampilan kerja yang aktif akan meningkatkan kemungkinan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan kompetisi yang sehat. Mulai dari diri kita sendiri, dengan kita merubah diri kita sendiri untuk menjadi karyawan yang lebih inovatif, kreatif, itu sepertinya akan mempengaruhi karyawan-karyawan lain untuk terus berlomba-lomba dan pada akhirnya satu demi satu karyawan dan akhirnya semua karyawan itu saling membantu, kooperatif dalam menjadi karyawan yang inovatif gitu, sehingga dapat memajukan sebuah perusahaan. Yang keempat itu memuaskan klien. Karyawan dengan keterampilan akan membantu pelanggan dan klien mencapai tingkat kepuasan mereka dengan lebih mudah. Contohnya keterampilan negosiasi akan membantu mempengaruhi pilihan pelanggan saat membeli sesuatu. Dan yang kelima, tidak mudah digantikan. Karyawan dengan keterampilan lebih tidak akan semudah itu digantikan oleh orang lain atau bahkan oleh robot. Karena besar kemungkinan banyak pekerjaan di masa depan akan digantikan oleh mesin atau robot. Walaupun tidak hanya berhadapan dengan mesin atau robot, bahkan dengan teman kerja kita sendiri, kita bisa berbeda keterampilan gitu. Bisa saja teman kita atau diri kita sendiri lebih terampil daripada teman kita. Bisa saja kontrak kita akan selalu diperpanjang dan teman kita kontraknya habis tidak diperpanjang karena keterampilan kita lebih tinggi daripada teman kita itu sendiri. Padahal satu jabatan, satu meja kerja, seperti itu. Baik, selanjutnya sudah materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Kak Alma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Livia atas pemaparan materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman semua ya. Itu yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Boleh di next dulu Kak Livia. Baik. Kepada Kak Grace, sudah siap? Sudah siap. Oke, kalau gitu kami persilahkan. Oke, terima kasih Alma. Oke, di sini selanjutnya ada 7 skill yang wajib dikuasain oleh para mahasiswa nih kayak kita ya, agar cepat dapat kerja. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu bahasa asing. Ya, pasti ya, ini tuh salah satu kemampuan yang emang kita perlu banget. Jadi, dulu nih aku mau sharing sedikit, banyak orang tuh yang yang mereka tuh tidak mementingkan kemampuan bahasa asing karena seolah-olah kalau kita belajar bahasa asing itu kita tidak mencintai bahasa Indonesia. Padahal itu salah banget karena ternyata di dalam dunia kerja kita butuh banget skill bahasa asing. Dan salah satu bahasa asing yang paling kita perlu kuasain itu sebenarnya adalah bahasa Inggris karena memang udah dari dulu kita tahu ya bahasa Inggris itu udah umum banget untuk kita kuasain. Terus selanjutnya sekarang nih dibutuhkan banget skill bahasa asing kayak bahasa Korea, Mandarin, Jerman, ataupun bahasa Arab. Karena banyak banget juga sekarang di dunia kerja itu perusahaan-perusahaan asing yang berkolaborasi ataupun menjalin kerjasama dengan perusahaan di Indonesia gitu. Atau mungkin perusahaan Indonesia yang kita mau lamar itu sebenarnya ownernya itu adalah orang asing. Jadi emang bahasa asing udah nggak dipungkir lagi, emang wajib banget untuk kita kuasain terlebih untuk bahasa Inggris. Terus untuk yang kedua ada kemampuan public speaking. Di sini ada yang pernah ngambil kelas public speaking nggak? Atau ada yang pernah ikut webinar public speaking gitu nggak? Oke, ada yang mau jawab? Belum ada ya kayaknya ya. Belum ya.
Kalau aku sendiri, aku sudah menyadari public speaking itu penting banget dari aku SMA. Jadi aku udah mulai pelajarin public speaking itu dari SMA, tapi memang masih yang basic-basicnya aja. Tapi dulu kan orang-orang tuh masih belum terlalu mengerti ya, public speaking itu tuh gunanya buat apa gitu. Public speaking kan kayak ngomong biasa aja gitu. Enggak semuanya orang bisa ngomong di depan banyak orang. Jadi memang kemampuan public speaking itu dia spesifik banget untuk kita tuh lebih memumpuni dalam berbicara di depan banyak orang gitu. Tergantung sasarannya juga. Karena beda loh ketika kita ngomong sama teman sendiri sama di dalam dunia kerja. Kita tuh ngobrol misalnya lagi presentasi ataupun lagi meeting, kita kadang suka takut, suka ragu untuk membuat pernyataan dalam memberikan pendapat. Atau misalnya kita nih masih bingung nih kalau mau presentasi ngomongnya gimana ya. Apalagi kan kadang kalau presentasi kan kita cuma taruh poin-poinnya aja gitu. Terus kita kadang juga susah mengolah kata-kata, terus kita suka stuck nih. Aduh, materinya kayaknya udah habis deh, padahal masih bisa diolah. Nah, itu kemampuan public speaking itu penting banget dalam dunia kerja, supaya komunikasi kita itu dapat terjalin baik dalam berbagai situasi. Oke, selanjutnya poin yang ketiga itu adalah Microsoft Excel. Nah, ini kita pasti banyak ya yang kayak, aduh males deh gue sama Microsoft Excel gitu, karena memang banyak banget rumus-rumusnya. Padahal di dunia kerja itu penting banget untuk kita juga bisa untuk bisa menggunakan Microsoft Excel, karena ternyata Microsoft Excel ini dia bisa membantu kita menyelesaikan berbagai tugas kayak bikin laporan, mengolah data, itu bisa dengan lebih cepat. Jadi aku juga pernah nih ngelihat banyak orang yang bahkan dia lebih milih untuk pakai rumus, dia nggak pakai rumus tapi dengan teknik manual daripada pakai rumus. Tapi ternyata waktu aku ikut pelatihan Microsoft Excel, itu ternyata kalau pakai rumus jadi lebih cepat banget. Dan untuk teman-teman nih yang nanti misalnya bergelut di dunia administratif, itu kayaknya penting banget deh untuk bisa mengolah data di Microsoft Excel. Jadi ini salah satu kemampuan yang wajib banget untuk teman-teman pelajarin. Kalau misalnya memang mau masuk ke dunia kerja dengan profesional ya. Oke, selanjutnya ada Adobe Photoshop. Nah, di sini nih, ini aplikasi yang bisa membantu kita itu khususnya di dunia kreatif nih. Contohnya kayak dalam teknik editing video ataupun untuk teknik editing foto dan juga gambar. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang suka di dunia marketing ataupun dunia desain. Nah, ini penting banget untuk bisa mempelajari dan juga menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Oke, bisa di next slide-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada SEO atau kepanjangannya Search Engine Optimization. Nah, di sini ada nggak yang udah tahu SEO itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Atau baru pertama kali ini dengar SEO? Pernah. Saya pernah dengar. Oke. Kak Mahesa Iqbal, ada nggak yang kira-kira Kak Mahesa Iqbal ingat tuh SEO ini apa gitu kurang lebihnya? SEO ini kayak ada hubungannya sama apa namanya? Ada sama website gitu kan, di munculnya website yang paling atas gitu-gitu. Iya, benar. Iya, benar banget Kak Iqbal. Jadi mungkin buat gampangnya SEO itu misalnya nih teman-teman lagi nyari ya gitu e-commerce gitu, biasanya mungkin bakalan langsung muncul. Oke, di sini kita sebut aja ya, kan ada banyak nih e-commerce yang kita tahu kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, terus yang lain-lain. Nah, untuk mereka ini bisa ada di pencarian yang paling atas nih kalau kita nyari nih ya di Google ataupun di mana aja gitu. Nah, perusahaan ini itu tim SEO-nya itu yang berperan besar dalam membuat produk mereka ataupun nama perusahaan mereka tuh ada di pencarian paling atas gitu. Nah, ini penting banget. Apa ini bisa masuk juga biasa mereka bekerja samanya dengan tim divisi marketing juga nih gitu. Jadi pemasarannya gitu. Nah, ini salah satu bidang yang sedang yang lagi marak banget gitu dicari oleh perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan startup gitu yang fokusnya juga di bidang digital gitu. Terus untuk selanjutnya ada Google Analytics. Nah, untuk layanan ini itu biasa dilakukan untuk melakukan penelusuran pengunjung secara spesifik, termasuk informasi kayak iklan yang lagi tayang ataupun jaringan PPC, email marketing dan juga yang lainnya. Terus yang untuk terakhir, kemampuan yang terakhir adalah WordPress atau platform blogging. Ini juga lagi banyak nih dicari-cari oleh
perusahaan-perusahaan ataupun perekrut-perekrut ya, orang-orang HR lagi nyari kita-kita yang bisa nggunain platform blogging ataupun platform media sosial lainnya. Seperti itu. Jadi sekian aja dari saya untuk materi kita dalam 7 skill yang wajib dikuasai mahasiswa agar dapat cepat kerja. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada moderator kita, Alma. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Grace. Luar biasa ya penjelasan dari Kak Grace, enak gitu ya, langsung kena nih poinnya. Oke deh teman-teman sekalian, alhamdulillah nih ya untuk 4 materi hari ini sudah selesai. Nah untuk sebelum menutup, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, gimana nih, ada yang mau bertanya nggak atau mau memberikan pendapat terkait materi kita hari ini? Boleh banget yuk. Atau ada yang mau review kali ya, gitu. Ada yang masih ingat nggak nih? Kayak kenapa sih keterampilan kerja penting, terus tadi 7 skill yang wajib kalian ketahui gitu. Mungkin ada yang mau sebut, mungkin dari Kak Iqbal, ada yang kira-kira diingat 3 poinnya gitu. Kayaknya saya lebih mau ini sih, mau mengapresiasi. Sepertinya ini adalah hal-hal yang menjadi jawaban atas kebimbangan saya selama ini gitu. Kayak mau nyari tentang tips-tips untuk saya sih secara individu sebagai nanti yang bakal jadi fresh graduate untuk masuk ke dunia kerja. Kita tadi kan banyak ngomongin soal CV, keterampilan kerja, terus banyak yang soft skill lain. Itu sangat membantu banget nih buat mendapatkan insight-insight baru sih. Jadi saya mau makasih buat teman-teman semua ya. Itu sih paling. Terima kasih kembali. Terima kasih. Oke. Makasih Kak Iqbal ya. Dan teman-teman lainnya boleh? Kak Anissa kayaknya udah standby nih. Iya, aku juga mau mengapresiasi buat teman-teman. Makasih banget ini informasi-informasinya. Ada beberapa hal yang sebelumnya aku nggak tahu, tapi dari teman-teman ini aku jadi tahu gitu sih. Keren banget. Oke deh, kalau gitu. Makasih juga ya Kak atas pendapatnya. Dan yang lainnya, Kak Melina. Oke deh. Aku tanya sekali lagi, ada yang mau bertanya, teman-teman semuanya? Oke, sebenarnya udah pada paham ya Kak ya? Ini udah cukup ya. Oke deh, kalau kayak gitu, kami juga ucapkan terima kasih ya pada teman-teman. Semoga program persiapan memasuki dunia kerja bagi mahasiswa yang telah kami berikan bermanfaat dan bisa dikatakan bisa menjadi bekal nih untuk teman-teman ke depannya ya. Semoga juga kuliahnya lancar terus dan juga bisa dapat segera menyelesaikan studinya gitu. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami tutup ya. Kami dari mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Negeri Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Alma, Kak Grace. Alma, kita nggak ada dokumentasi. Oh iya, boleh.